Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang operasi vektor, yaitu ini bagian kedua dari seri video vektor. Nah, di sini kalian akan belajar penjumlahan vektor, kemudian perkalian skalar dengan vektor, dan yang terakhir yaitu perkalian vektor dengan vektor. Mari kita simak ya. Nah, kompetensi apa yang kalian akan kuasai setelah belajar tentang video kali ini? Yang pertama, diharapkan mampu menjumlahkan vektor dengan vektor, mampu mengalihkan skalar dengan vektor, dan terakhir mampu mengalihkan vektor dengan vektor. Oke, kita flashback dulu ya tentang dimensi 3. Mari kita simak. Oke, kemarin banyak bertanya ya, di mana sih dimensi 3 itu? Nah, di sini saya akan paparkan. Dimensi 3 itu mirip seperti dimensi 2, namun ditambah lagi satu sumbu. Kalau dimensi 2 ada X, ini X ya, ini Y. Kalau dimensi 3 tambah Z lagi satu. Nah, ini satu contoh vektor yang saya gambarkan, yaitu vektor 466. Kenapa 466? Karena X nya itu 4. Nah, coba kita turunkan ya. Nah, ini dia, X nya itu di 4, Y nya itu di 6. Ini Y ya, 6. Yang ke atas itu 6, sehingga bisa dikatakan bahwasanya vektor ini adalah vektor 466. Nah, untuk melihat lebih jelasnya gimana dimensi 3 itu, mari coba kita saksikan ya. Nah, ini dia berdiri ya, tidak hanya di bawah dimensi 3. X, Y, dan Z. Selanjutnya kita akan mulai dengan penjumlahan vektor dengan vektor, atau kalau digambarkan dengan simbolnya yaitu seperti ini contohnya. Vektor W sama dengan vektor U tambah vektor V. Nah, kayak gimana sih gambar geometrisnya? Secara geometris itu yang perlu kita lihat. Nah, coba perhatikan. Nah, secara geometris gambarnya seperti ini ya. Secara geometris kalian bisa lihat ada vektor U dengan arahnya, kemudian nempel vektor V, kemudian penjumlahannya itu adalah W, atau dari pangkalnya vektor U menuju ujungnya vektor V, itulah penjumlahannya. Nah, kemudian bagaimana sih secara geometris kita mencari pola atau formula dari penjumlahan vektor itu? Nah, seperti ini. Perhatikan, vektor U komponen X nya adalah ini, benar ya, atau kita beri simbol U1. Sedangkan komponen Y nya adalah yang ini ya, atau di sini boleh nih, dari sini sampai sini kita beri simbol U2. Kemudian untuk vektor P, komponen X nya itu adalah yang ini, atau di sini P1, katakanlah P1 ya, komponen X nya ya, P1. Sedangkan komponen Y nya adalah yang ini, P2. Nah, kalau kita lihat sekarang vektor W ini, komponen vektor W adalah komponen vektor U bagian X nya ditambah dengan V1, atau komponen X dari vektor V, sehingga W komponen X nya adalah U1 tambah V1, sedangkan komponen Y nya adalah ya komponen Y dari vektor U ditambah dengan komponen Y dari vektor V, atau P2, U2 tambah P2. Nah, dengan kata lain simbolnya seperti ini. Vektor W sama dengan vektor U tambah vektor V, di mana vektor W sama dengan vektor U nya ya, komponennya ini dia. Vektor V komponennya ini dia. Kemudian setelah itu tinggal dijumlahkan. Nah, ini hasilnya ya. Jadi masing-masing komponen vektor U dan komponen vektor P yang bersesuaian tinggal dijumlahkan. Itulah penjumlahan vektor. Jadi komponen dengan komponen dijumlahkan. Dan dari ilustrasi ini kalian bisa melihat ya, memang benar W ini komponennya ya ini dan ini. Nah, coba pikirkan sekarang, kalau ada vektor U seperti itu, vektor V seperti itu,
kira-kira penjumlahnya berapa sih? Nah, kalau kalian lihat penjumlahnya tentu yang ini ya. Komponennya berapa itu? Ya, komponen X dari U 2, komponen X dari P 1, berarti 3 komponen ya, vektornya di X. Kemudian di Y ya, ini berapa? 2, ini 2, jadi 4. Jadi komponen vektor atau penjumlahan vektor U tambah P adalah vektor 3, 4. Nah, sekarang vektor 3, 4 itu mana hasil penjumlahnya? Nah, disuruh mencari mana vektor 3, 4 itu. Tinggal dilihat ya, vektor 3, 4 berarti komponen X-nya 3, Y-nya 4. Ya, ini 3, ini 4. Ya, ini dia penjumlahnya ya. Kalau vektor A coba lihat, komponen X-nya 2, komponen Y-nya 4. Bukan ya. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 juga bukan. Jadi ini masih bukan, ini juga masih bukan ya. Yang sesuai adalah vektor W. Nah, contoh lain. Ya, ini udah dimunculkan nih vektornya. Vektor ini tambah vektor ini ya, tinggal jumlahkan aja ya. Dimensi 2. Nah, sekarang ini dimensi 3 nih. Ya, sama, tinggal dijumlahkan saja antar komponen. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Tinggal jumlahkan aja. Ya, 3, 6, dan 8. Sederhana ya, itu penjumlahan vektor baik di dimensi 2 maupun dimensi 3. Selisih 2 vektor. Nah, sekarang selisih 2 vektor itu bentuknya seperti ini. Vektor W sama dengan vektor U kurang vektor P. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kita lihat gambarnya. Kalau dari gambar ini gambar penjumlahan vektor ya, yaitu vektor U tambah vektor V, karena ujungnya ini nempel pada pangkalnya vektor yang ini. Nah, kalau ilustrasi sekarang kan yang kurang atau selisih U kurang V. Berarti ilustrasinya kayak gimana? Kita lihat sekarang. Nah, ini ya. Kalau U ya masih ini, kemudian V awalnya ini ya. Tapi karena negatif V, berarti vektor negatif. Ya, ini vektor negatifnya. Sehingga arahnya berlawanan tapi panjangnya masih sama ya. Nah, inilah namanya vektor W. Kata lain, vektor W itu vektor U tambah vektor negatif P. Atau secara simbolik disebutkan seperti ini. Vektor W sama dengan vektor U tambah negatif vektor P. Komponennya dinegatifkan untuk V. Kemudian ya tinggal dikurangi aja antar komponen, selesai. Nah, contohnya ya sederhana ya. Dikurangkan antar komponen bersesuaian. Nah, itu. Kemudian dimensi 3 sama juga ya. Jika antar komponen bersesuaian dikurangkan. Kurang. Selesai. Kita belajar sekarang perkalian skalar dengan vektor. Nah, contohnya seperti itu ya. N itu skalar kalikan vektor U. Ingat, skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh 2, 3 itu skalar ya. Kalau yang vektor kan yang tadi tersusun atas komponen-komponen 2, 1 itu vektor. Nah, kemudian contoh ini ya, gambarnya vektor U kalau dikalikan N skalar. Nah, seperti ini ya. U dikalikan N skalar. Nah, kalau kita lihat panjangnya itu pasti N kali ya. N kali. Kemudian kalau vektornya masih vektor yang tadi ya, tapi dia akan lebih panjang. Nah, gimana sih secara simbolik penulisannya? Seperti ini. N kali U sama dengan ya ini. N kali U sama dengan N U1 kali U2. Nah, tinggal masukkan. Nah, ini logis ya. Contoh ini ya. Ini untuk komponen X-nya ada 3, komponen Y-nya 2. Ini juga 3, ini 2. Nah, kalau kita lihat vektor perkaliannya, yaitu yang ini, yang besar ini, itu adalah 3 kali 2 untuk komponen X-nya. Kemudian komponen Y-nya 2 kali 2. Atau dengan kata lain, kita bisa tulis 2 kali vektor 3, 2. Nah, ini sama
dengan simbol ini. Sama persis ya, itu maksudnya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, beberapa sifat dari perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, jika ada n skalar kali vektor A, maka panjangnya itu sama dengan panjang n dikali panjang A, dan seterusnya ya. Ini nanti berguna untuk kalian. Jadi itu sifat-sifat dari perkalian vektor dengan skalar. Sekarang perkalian vektor dengan vektor, kayak gimana sih? Mari kita simak. Nah, perkalian vektor dengan vektor ada dua jenis, yaitu yang pertama perkalian titik. Kemudian perkalian titik ini sering disebut dengan dot product. Kemudian simbolnya seperti ini, yaitu ada titik di sini ya, perkalian titik atau dot product. Kemudian, nah, hasil akhirnya adalah berupa bilangan atau skalar. Nah, kemudian yang lagi satu ada perkalian silang. Kemudian disebut juga cross product. Simbolnya ya ini cross. Kemudian hasilnya adalah vektor. Jadi perkalian vektor dengan vektor itu akan menghasilkan skalar kalau melalui proses perkalian titik, dan menghasilkan vektor jika melalui proses perkalian silang. Baik, kita akan bahas perkalian vektor yang pertama, yaitu dot product. Contohnya seperti ini ya, vektor U dot vektor V. Nah, kemudian ini ada ilustrasi gambar, kita ingin mencari gimana sih hasil atau dari mana sih asal dari dot product ini. Nah, contoh ada vektor A, vektor V, di mana pangkalnya menyatu menghasilkan sudut theta. Nah, kemudian ada sisi atau vektor di depannya bisa kita buat ya, yaitu vektor B min A. Kenapa B min A? Karena lihat ini penjumlahan vektor ya, dengan ini ya. Ketika A tambah B min A, pasti hasilnya B, ini hasil penjumlahannya. Betul kan? Penjumlahan vektor. Nah, kemudian di sini kalian melihat ada segitiga O, A, B. Benar ya. Kemudian ada vektor atau panjang vektor B, panjang vektor A. Ini dia. Kemudian ada sudut yang diapit. Sehingga kalau seperti itu, maka kalian berpikir bahwasanya di sini pasti ada penerapan aturan kosinus. Ingat aturan kosinus. Gimana penerapannya? Coba disimak. Nah, ini penerapannya. Dengan bantuan aturan kosinus kita memperoleh panjang B min A kuadrat, berarti panjang sisi yang di depan sudut itu sama dengan panjang sisi pengapit pertama dikuadratkan tambah dengan panjang sisi pengapit kedua dikuadratkan kurangi dengan 2 kali panjang A kali panjang B cos theta. Itu aturan sinus ya, aturan kosinus. Nah, kemudian bawa ke depan, panjang A kali panjang B kali cos theta bawa ke depan. Ini bawa ke depan, ini bawa ke belakang. Nah, sehingga ini negatif menjadi positif. Kemudian B min A kuadrat ke sini jadi negatif ya. Kemudian ini karena ada nempel 2 juga dibawa ke depan, tadi dibawa ke sini jadi pembagi setengah. Nah, kemudian setelah itu substitusikan. Ingat, A ini adalah panjang vektor A ya, panjang vektor A. Karena ini di dimensi 3, maka ada 3 komponen ya. A itu vektornya seperti ini, A1, A2, A3, sehingga panjangnya ini panjang vektor A. Vektor B juga sama ini. Kemudian vektor B min A dikuadratkan sama masing-masing komponen ya. B1 kurangi A1 kuadrat dan seterusnya kuadratkan. Nah, dapat dah panjang-panjang ini ya. Panjang ini, panjang ini, panjang ini dapat. Kemudian pada ruas kanan persamaan ini, yaitu ruas kanan yang ini ya, masukkan yang ini. Lalu sederhanakan hingga memperoleh. Nah, ketika kalian memasukkan ini semua, ini ya, ganti dengan ini, B-nya ganti dengan ini, B min A-nya ganti dengan ini. Nah, ketika masukkan ini semua, udah kelihatan ya, pasti nanti akan menghasilkan A1 kali B1 dan seterusnya. Dari mana datangnya? Dari sini aja udah bisa lihat ya. Ini A. Ini kalau kalian jabarkan ini 1 aja, itu dapat B1 kuadrat min 2 A1 B1
plus A1 kuadrat. Nah, karena ini kurang ya, ini kurang berarti ya, kurang, maka B1 kuadrat ini negatif, hilang, A1 kuadrat hilang, masih yang ini ya, kemudian dijabarkan sama, ini hilang, ini jabarkan sama, ini hilang, sehingga yang tersisa adalah min 2A1 B1 min 2A2 B2 min 2A3 B3. Ini karena ada setengah di depannya, berarti hilang duanya semuanya, hilang duanya semua, sehingga masih ya minnya ya. Oh, ini ada tanda min ini, sehingga ini plus harusnya ya, ini plus plus plus, ini yang min plus, ini juga min. Nah, sehingga ujung-ujungnya dapat ini A1 B1 A2 B2 dan seterusnya, dapat yang ini. Dengan kata lain, panjang vektor A kalikan panjang vektor B kalikan cos sudut pengapitnya itu sama dengan komponen vektor pertama A dengan komponen vektor kedua yang bersesuaian dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya sama. Nah, dari sinilah muncul istilah yaitu dot product, yaitu panjang vektor A, dot product ya, panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Kita aplikasikan sekarang ya, contohnya seperti ini. Ada 53 dan 24 vektornya, kemudian tinggal kalikan aja yang bersesuaian, kemudian jumlahkan, hasilnya 22. Nah, kemudian kalau dari segi gambar, karena ini ada sudut, bisa saja dicari berapa besar sudutnya. Ini ada vektornya, ini ada vektornya. U dot P sama dengan panjang U kali panjang P cos alpha, itu untuk dot product ya, formula yang tadi. Kemudian ini U, yang ini ya, U komponen X nya 3, Y nya juga 3 ya, ini. Kemudian untuk V, X nya 3, Y nya 0 ya, ini. Nah, sehingga sekarang tinggal kalikan aja, yang dot product dulu kalikan, 3 kali 3 9 tambah 3 kali 0, 3 kali 0 0 ya, 9. Kemudian yang di sini ya tetap 9 coret. Nah, di sini ada 3. Setelah itu ada akar 2 bawa ke depan. Ya, ini 1 di sini ya, karena udah disederhanakan dengan di sini. Sehingga dapat 1 per akar 2. Sudut berapa yang cosnya itu setengah atau 1 per akar 2? Ya, yaitu sudut 45 derajat. Oke. Sekian video kali ini ya tentang operasi vektor. Nah, untuk operasi vektor perkalian cross product atau perkalian silang, silakan ditunggu pada video berikutnya. Terima kasih.